Shalom, perkenalkan nama saya Dislin Paredanun dengan NIM 2314010009 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen firewall dengan grup polisi. Oke, firewall. Apa itu firewall? Pasti sudah pada tahu ya, dan sebagian besar pasti sudah pernah dengar apa itu firewall. Tapi kalau Anda yang belum tahu, jadi yang namanya firewall itu adalah sebuah program yang menjadi ganda terdepan dalam pertahanan keamanan jaringan, dan itu berada di sistem operasi Windows, dan sistem operasi lain juga punya firewallnya sendiri seperti Linux atau MOS dan juga punya firewall ini bentuknya sebuah software, jadi software yang tugasnya memfilter trafik atau lalu lintas paket data di jaringan komputer. Apabila paket data itu hendak mengakses sistem operasi, jadi di sebuah server, contohnya server Windows 2019 yang kita gunakan untuk praktek ini, dia punya firewall. Begitu juga komputer Anda sendiri itu punya firewall, dan firewall itu garda terdepannya untuk memfilter program-program apa saja yang boleh mengakses ke jaringan komputer. Contohnya ini ya, misalnya di sini sebuah infrastruktur kantor, ya sebuah infrastruktur perusahaan, dan dilindungi oleh firewall. Dia memfilter paket-paket data dari jaringan publik dari internet, apakah jaringannya itu inbound atau outbound. Inbound artinya trafik dan yang hendak menuju ke dalam infrastruktur. Outbound ya dari infrastruktur keluar, artinya ke publik internet. Jadi ada dua lalu lintas utama yang ditangani oleh firewall ini, yakni inbound dan outbound. Oke, nah pada dasarnya yang namanya firewall itu konsepnya sederhana sih. Pada dasarnya ya, firewall itu cuman membuka dan menutup portal ini, ibaratnya sebuah pintu PU sebuah komputer yang bisa dilewati oleh trafik yang keluar masuk, ibaratnya ya kayak pintu lah, itu pintu sebuah gedung. Nah, jumlah portnya ini ada 65.035 portnya, banyak banget ya. Pasti pernah dengar yang beberapa protokol seperti FTP dan FTP itu portnya nomor 21, lalu ada DNS itu portnya 53 yang namanya mains MNDS, jaringan komputer lewat port nomor 53, kemudian port 80 ini yang paling umum. Di HTTP kalau kita mengakses internet pasti lewat port 80, kemudian port 443 ya. 443 itu HTTP buat internet juga dan sebagainya. Bahkan ada beberapa aplikasi tertentu yang menggunakan sebuah ngetek lah istilahnya, ya sudah pasti pakai nomor port tertentu. Contohnya MySQL, database MySQL dia portnya 3306. Kalau nggak salah dia udah ngetek ini udah default portnya dia. Oke, kemudian ya sebenarnya ya pada dasarnya seperti itulah, cuma buka tutup port doang. Namun seiring berkembangnya teknologi, firewall juga berfungsi untuk melakukan filtering terhadap program IP address tertentu. Ini port dia, saya kemudian protokol service, jadi nggak cuman port aja yang dibuka tutup. Jika yang filter ini, program ini boleh nggak mengakses ke jaringan, terus IP address ini boleh nggak mengakses ke jaringan, atau dia menerima trafik dari luar IP address sekian. Oh, ini boleh apa nggak bisa diblok oleh firewall atau diperbolehkan masuk oleh firewall. Firewall di Windows ini ada 3 yang dikenal, ada domain, private, dan public. Nah, ini sesuai dengan profil jaringannya yang biasa terdeteksi di Windows ya. Sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau domain ya kita buat ini ya domain, kemudian private itu
ya jaringan rumahan lah, network rumahan. Kemudian ada public. Public ini sebuah jaringan yang bebas, biasanya di wifi gratisan kalau kita ke Starbucks atau ke MCD atau ke pizza atau yang itu profilnya itu public, profile jaringannya public. Jadi profile wifi ini sesuai dengan profile network yang ada. Oke, itu penjelasan singkat mengenai firewall. Sekarang praktiknya bagaimana kalau di Windows server. Sekarang kita login dulu ke domain controller. Oke, di praktikal ini jadi kita akan menggunakan ini, akan memanage firewall lewat grup polisi. Jadi kita akan mengatur semua klien-klien yang terhubung ke domain controller ini. Apakah kita bisa mendisable firewall dan kita bisa mengaktifkan firewall, kita bisa memblok program tertentu, membuka port tertentu dan sebagainya. Oke, caranya kita masuk ke menu tools, kemudian ke grup polisi manajemen. Oke, seperti biasa kita punya domain di sini sukasuka.com. Oke, kita mau terapkan firewallnya itu untuk semua klien ya. Kita buat dulu di sini sebuah grup polisi untuk memanage firewall. Contohnya disable firewall. Oke, sesuai namanya saya akan disable firewall di semua. Klik OK. Nah, ini sudah dibikin. Sekarang kita klik kanan, kemudian edit grup polisinya. Ini maximize dulu. Oke, untuk mendisable firewall kita masuk ke menunya di bagian computer configuration policy, kemudian Windows setting, security setting. Ini saya panjangin dulu biar enak melihatnya. Oke, nah kemudian di sini ada Windows Defender Firewall with Advanced Security. Kita expand lagi yang Windows Defender Firewall. Di dalamnya ada inbound security rule. Nah, ini dia bisa figur inbound rulesnya bagaimana, outbound rulesnya bagaimana, security bagaimana. Karena kita mau disable firewall, kita ke kanan bagian ini Windows Defender and Security ke kanan, kemudian properties. Atau sebelumnya kita bisa baca dulu di dia overview, keterangan singkat domain profilnya dikonfigur, enggak dikonfigur. Ini settingannya masih default, private profilnya juga masih default, belum dikonfigur. Begitu juga public profilnya. Nah, ini kita masuk ke Windows Defender Firewall Properties. Nah, seperti ini. Atau sebelumnya bisa lihat connection security rulesnya bagaimana, bisa inbound rulesnya, outbound. Kita bisa mau di sini. Oke, contohnya kita mau disable firewall, kita klik aja di sini Windows Defender Firewall Properties. Kemudian kita bisa lihat lagi menu di sini profilnya mana ya mau kita disable, dan profile domain, profile private atau public. Ini ada IPS ya akan bahas, kita tidak akan bahas dulu. Jadi kita misalnya mau disable domain profile, jadi firewallnya untuk lingkungan domain akan saya disable. Kok disable, enter nggak aman dong. Jadi gini, kalau kita berada di sebuah perusahaan yang sangat besar, umumnya perusahaan tidak akan menggunakan firewall, dan perusahaan itu pasti tipe networknya domainnya, dan di lingkungan domain biasanya itu IT security-nya itu nggak mau menggunakan firewall bawaan dari Windows Server. Kenapa? Terlalu standar, agak rumit mengkonfigurnya. Biasanya perusahaan besar membeli produk antivirus atau produk security system yang fiturnya tuh lebih handal dan lebih lengkap daripada firewall bawaan Windows. Contohnya Symantec NDPO. Nah, ini salah satu atribut terkenal untuk lingkungan report. Lalu di corporate skill
Skill yang internet security yang kalau perusahaan beli itu bisa dapat edisi yang computer edition dan lebih bagus di konstituen security-nya kita lebih lengkap lagi ya. Oke, sekarang kita coba disable di domain firewall stage. Kita klik aja di sini off, kemudian inbound connection kita configure saja dua-duanya, boostnya configure saja, sudah off ya. Oke, kemudian kita klik oke. Sudah. Sekarang disable firewall ini tinggal kita terapkan, mau terapkan di mana, mau di semua boleh atau di tertentu bisa. Kalau semua seperti biasa taruh saja di suka-suka.com ini, udah deh, nanti semua akan berlaku, termasuk servernya juga akan kena aturan firewall. Oke, kita klik kanan di suka-suka.com, klik installing GPO, kemudian pilih disable firewall. Oke ya. Sekarang kita coba jalankan salah satu klien, apakah ini terdisable firewallnya, kita cek. Ya, oke, kita login dulu. Oke, sudah login. Sekarang kita ke control panel, kita ke Windows Defender firewall. Nah, ini sekarang perhatikan di sini ada peringatan for your security, some setting are managed by your system administrator. Berarti beberapa setting security di firewall ini dimanage oleh administrator Windows servernya. Contohnya domain network ini connect tapi off, warnanya merah. Kenapa ya? Karena dari server disable, firewallnya tinggal bagian supportnya atau admin servernya tinggal push install saja. Antivirus diperlukan ke masing-masing klien, lalu tim IT security-nya tinggal configure admin antivirus dari server. Jadi controllers namanya, kalau itu translasi, ada servernya sendiri, bisa membuka atau menurut port tertentu, program tertentu untuk menjalan sebagainya. Mana setting yang berkaitan dengan security bisa di setting server antivirus. Contoh, kalau kita mau mendisable firewall, kita bisa disable si private network dan guys, ini bisa saja, tapi saya nggak akan lakukan sekarang. Silakan Anda latihan bikin salah satu sebuah grup polisi baru di sini untuk mendisable firewall untuk bagian private network dan guysnya. Silakan Anda coba sendiri, pasti Anda bisa memperhatikan cara saya yang tadi. Oke, untuk contoh selanjutnya saya coba contohkan, kita juga bisa memfilter atau membuat sebuah lurus di grup polisi untuk program tertentu. Apakah program itu diperbolehkan mengakses ke network atau tidak, atau bisa juga IP address tertentu bisa kita tentukan oleh mengakses network dan tidak, protokol dan SPR tertentu bisa. Oke, caranya kita kembali ke server dulu. Oke, di sini kita bisa otak-atik, kita bisa bikin grup polisi atau sebenarnya, tapi saya yang agak malas, jadi kita otak-atik aja si grup polisi, si firewall ini. Misalnya kita mendisable port tertentu atau program, bisa banget kita temukan dulu di bagian misalnya inbound rules. Kita bisa klik di tempat yang kosong ini, pastikan sudah terpilih inbound rule, klik kanan new rule. Nah, kita mau bikin aturan baru untuk traffic. Nah, ini kita bisa pilih kita mau ngatur mana nih, mau mengatur program port private ini server yang ada di Windows atau custom rule, misalnya program klik next. Nah, program apa yang mau kita atur di server ini, kita terinstall apa ya di sini ya, kebetulan ada Firefox. Oke, kita mau mengatur si Firefox ini, browser si program
First Mozilla Firefox, kemudian Firefox XC, klik open, kemudian klik next. Kita mau allow the connection if secure atau block connection. Kita mau perbolehkan si Firefox akses internet atau kita perbolehkan untuk koneksi secure, kita blok koneksinya, misalnya kita blok. Next. Oke, sekarang mau di apply atau diterapkan di mana, di rules yang mana, domain privat atau public. Karena server ini domain, ya buang aja sama publiknya, atau mau semuanya ya boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak boleh diakses sama sekali si Firefox ini ceritanya. Klik next. Oke, kasih nama misalnya disable koneksi Firefox. Description samakan, nggak apa-apa. Klik finish, udah selesai, sehingga koneksi Firefox akan terblokir. Kalau seandainya si server yang terhubung ke internet, dia nggak bakal bisa internetan, cuman karena memang di sini terhubung ke internet, dia nggak bisa sama sekali dia ke Google. Nggak bisa juga seandainya server ini terhubung ke internet, si Firefox ini nggak akan bisa mengakses internet kalau diblok oleh grup polisi itu. Oke, kita bisa lakukan hal yang lain juga, contohnya inbox ini kita bikin lagi. Nah, di ini kalau disable koneksi Firefox ini ada tanda, nah di sini nggak boleh. Kita bisa klik kanan neural port. Nah, port ini bisa akan memblokir sebuah port atau memperbolehkan port tertentu. Klik kanan TCP atau UDP. Kalau Anda pernah berkecimpung di dunia network, pasti tahu apa itu touch, apa itu UDP. Kita bisa pilih nama semua port lokal atau port tertentu saja. Misalnya kita memblok port 3289, 3389 itu port untuk remote desktop connectionnya Windows. Klik next. Nah, kita bisa pilih mau di allow the connection if is secure atau block the connection, misalnya allow the connection if is secure, pilih next. Jadi hanya port ini yang boleh mengakses kalau koneksinya secure, kemudian klik next. Nah, di sini kita bisa tentukan mau sama user yang boleh mengaksesnya atau user tertentu saja. Kita bisa pilih only allow connection from users, misalnya kita add saja misalnya si Bambang. Nah, si Bambang, kalau kita masukin si Bambang berarti only allow connection from Bambang doang, jadi hanya memperbolehkan koneksinya jaringan kalau usernya si Bambang, yang lain enggak. Tapi jahat banget itu, masa Bambang doang yang lain enggak, karyawannya nggak bisa mengakses, ya udah kita buang aja kontennya. Terus kita skip rule for connection from these users, misalnya semua. Jadi ini skenario, jadi di sini hanya boleh diakses kalau secure, kecuali expansion, kecuali untuk user tersebut di bawah ini. Kita bisa tambahin misalnya si Rini, nah Rini boleh mengakses meskipun tidak secure, meskipun berada di koneksi yang tidak secure, Rini boleh mengakses, maksudnya begitu. Tapi kita nggak akan lakukan, klik saja next. Nah, ini sama tadi user, cuman kalau ini dari komputer. Kalau komputer biasanya komputer name-nya itu misalnya Win berapa ya, Win. Nah, ini Win 10 dan Win 10 2, dan ini klien yang sudah pernah terdaftar di DNS. Nah, ini bisa pilih salah satu. Sama saya seperti menentukan user, cuman bedanya ini menentukan mesin, menentukan perangkat. Oke, kalau sudah kita klik next. Oke, mau di apply di tipe jaringan apa, domain private, public, tiga-tiganya boleh. Next, kasih nama misalnya remote port. Oke, finish, udah selesai. Jadi oke, mana tadi? Oke, nah ini remote world, jadi lembahnya Gombok situ
Ya, oke, kita contoh lagi, klik kanan, lagi mau apa yang kita blok. Kita juga bisa memblok atau mengalau. Predefined ini adalah beberapa service bawaan Windows, contoh Active Directory, Domain Service. Terus ada DVS Management, Distribution, Transaction Coordinator, DNS Service. Kita bisa pro DNS Service atau allow DNS Service. Kemudian DSMP, Trap, Server, Load Balance, tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan yang akan diperbolehkan. Apa ya tadi, misalnya kita coba mainkan aturan remote shutdown. Kita tidak boleh meremote shutdown atau mematikan komputer secara remote. Nah, di sini inbound rule for remote shutdown, rulesnya exist ada formalnya semua. Kemudian descriptionnya, nah ini untuk apa, programnya pokoknya apa gitu, lokal addressnya gitu. Kemudian inbound rules ke remote shutdown, terus di bawahnya inbound RTCP, ada RPCP, ini RPC, ini remote procedure flow. Jadi kita bisa main shutdown itu lewat TCP, metode TCP atau mode procedure call. Nah, ini salah satu metode dua metode shutdown yang paling sering digunakan. Klik next saja, nggak apa-apa. Oke, sekarang diperbolehin apa enggak. Misalnya kita mau blok koneksi remote shutdown, kita bisa meremote shutdown perangkat di mana blok. Oke, connection udah selesai. Nah, sehingga ini Bambang no di sini, artinya kalau no berarti tidak boleh, kalau Lombok artinya boleh, tapi ada syaratnya gitu. Kalau lambangnya hijau berarti diperbolehkan, contohnya si mana tadi ya. Oke, enggak ada ya, contohnya kayak gini, misalnya kita Defender. Nah, di Windows Defender Firewall di Advanced Setting, kemudian inbound rules. Nah, ini rule-nya firewall lokal untuk di server ini. Nah, kalau no kan tanda-tandanya. Nah, ini disable. Kalau Lombok artinya boleh, tapi dengan syarat. Kalau hijau berarti diperbolehkan, yaitu caranya gimana, paham ya? Kalau paham silakan Anda utak-atik sendiri, praktik sendiri tentang Windows Firewall ini lewat grup polisi supaya Anda lebih paham dan lebih lancar. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai manajemen firewall menggunakan grup polisi dari Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan dari saya dapat berguna. Sekian dan terima kasih.